Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Anda menyaksikan video ini. Ketemu lagi dengan saya Kisami Haji, praktisi supranatural, advisor, intuisi, dan astral, guru besar Paguyuban Asma Jati Kusuma. Kali ini kita masuk ke dalam bab 5 ya. Nah, bab 5 kali ini mungkin akan berkaitan dengan bab 4 ya. Bab 4 yang saya angkat tentang ilmu hitam ya. Tetapi ini bab 5-nya cara menghilangkan kutukan ilmu hitam. Jadi kebalikannya ya, mungkin Anda pernah dikutuk atau diguna-guna atau disantet seseorang dengan menggunakan ilmu hitam ya. Sebagian besar mantra ilmu hitam memang dapat dihilangkan melalui teknik penyucian diri atau penyaluran energi positif. Jadi ditransfer energi positif itu bisa langsung pudar ya. Kutukan yang sangat berat mungkin akan membutuhkan bantuan dari penyembuh spiritual yang memang sudah profesional, mungkin sudah di level atasnya, itu baru bisa. Jadi apapun yang terjadi tenang saja. Siapapun yang mengirim mantra ilmu hitam akan terkena kutukan yang sama 3 kali lebih kuat. Dia terikat dengan hukum Wicca ya namanya ya. Jadi saat dia mengirim 1 maka dia akan menerima 3. Bagaimana Anda mengetahui apakah Anda dikutuk atau tidak ya? Jadi yang pertama adalah cari tahu penyebab membuat seseorang mengutuk Anda. Jadi saat Anda merasa dikutuk orang atau dikirimin santet, sebenarnya ya Anda bisa mengetahuinya ya. Pikirkan alasan-alasan yang membuat Anda merasa bahwa Anda memang mungkin dikirimin guna-guna, dikirimin sihir, dikirim kutukan ya. Jadi alasannya dulu, apakah ada seseorang yang di luar sana yang menginginkan Anda jatuh sakit? Mengapa ya? Bukan hal yang biasa jika Anda dikutuk oleh seseorang yang tidak Anda kenal. Jadi kemungkinannya jika Anda dikutuk itu karena seseorang yang Anda kenal bermasalah dengan Anda. Jadi hidup ini kalau nggak mau susah ya ngalah ya. Kalau Anda ngalah ya Anda nggak bakalan susah sebenarnya. Jadi cuman begitu aja prinsipnya ya. Jadi gimana ya? Kemungkinannya jika Anda dikutuk itu karena seseorang memang kenal dan bermasalah dengan Anda ya. Jadi saya akan jelaskan jenis-jenis kutukan dan guna-guna yang paling umum yang mungkin dikirim seseorang terhadap diri Anda ya. Misalnya ya, kayak pelet ya, mantra cinta ya, yang membuat Anda bisa jatuh cinta di saat Anda tidak menginginkannya ya. Kok Anda benci, kok tiba-tiba Anda jatuh cinta dan mau istilahnya pacaran sama dia atau mau menikah dengan dia ya. Atau memang kutukan balas dendam. Balas dendam itu tiba-tiba ya Anda ya usaha Anda jatuh, bangkrut, atau memang karir Anda melesak ya. Atau kutukan sial ya. Jadi serpo mekanismenya yang Anda buat selama ini yang positif malah jadi negatif, kebalikan ya. Atau memang dikirimin kutukan-kutukan amarah ya. Yang di rumah itu bawaannya emosi aja. Anda ribut aja. Nyari duit susah segala macam, Anda ribut sama teman mitra atau segala macam, Anda nggak bisa bekerja sama dengan orang ya, atau yang lain sebagainya. Yang kedua, perhatikan apakah akhir-akhir ini Anda bernasib buruk ya. Tiba-tiba nasib Anda kok jadi buruk ya, anjlok, berubah ya sekitar 180 derajat ya, dari bagus kok jadi hancur gitu. Nah itu berarti ya Anda sudah dikirimi sesuatu yang memang dengan energi yang aneh ya, energi jahat. Jika Anda mengalami serangkaian kejadian buruk, mungkin seseorang mengirim kutukan-kutukan sial kepada diri Anda. Jika kesialan demi kesialan terjadi secara tiba-tiba ya, dan Anda menyadari ada sesuatu yang memang aneh ya, terasa aneh, mungkin Anda perlu mengambil langkah-langkah untuk menghilangkan kutukan tersebut ya. Saya kasih contoh keadaan yang dapat terjadi jika seorang mengirim mantra kepada Anda ya. Contohnya aja ya, tiba-tiba Anda jatuh sakit tanpa ada alasan yang jelas, atau memang apa ya, jerawat tiba-tiba muncul semuka ya, atau belendung-belendung ya. Ya seperti apa, belendung-belendung apa ya, saya ngomong kayak asam urat ya, asam urat yang parah kan dulu, tetapi bisa keluar nanah dan berbau busuk atau segala macamnya ya. Atau Anda tiba-tiba jatuh, tertabrak mobil atau segala macam yang memang yang Anda tidak bisa nalar ya ke situ, tidak menyadarinya ya. Mungkin atau tiba-tiba mobil Anda
ya ketimpa batu besar atau segala macam, ya nggak? Yang memang aneh di luar dari logika Anda ya. Atau tiba-tiba Anda mengetahui keluarga Anda pindah ke kota lain tanpa memberitahu atau sebelumnya karena memang merasa ketakutan, ada gangguan-gangguan horor di dalam rumah atau segala macamnya, itu berarti memang ada seseorang yang memang sedang jahat kepada diri Anda. Nah, ketiga, sadarilah bahwa hal-hal buruk belum tentu disebabkan oleh sihir, tenung, guna-guna, santet, atau kutukan. Saya garis bawain itu ya. Jadi saya ulangin lagi, sadarilah bahwa hal-hal buruk yang terjadi di dalam kehidupan Anda belum tentu disebabkan oleh sihir, santet, tenung, apalagi itu, guna-guna, atau kutukan ya. Jadi bagaimanapun buruknya suatu keadaan, kemungkinan nasib Anda tidak ada hubungannya dengan kutukan tersebut. Jadi satu hari Anda buruk, ya Anda jelek, atau Anda sial hari itu, tidak semua hari Anda sial. Jadi prinsipnya gitu aja. Jadi Anda tetap positive thinking ya, tetap menebarkan vibrasi yang baik ya. Ya mungkin saat itu Anda mengalami kesialan, tetapi tidak satu hari penuh Anda sial, atau memang satu hari penuh itu Anda sial, tapi hari-hari berikutnya kan tidak gitu. Jadi jangan dikait-kaitkan atau dihubung-hubungkan dengan egonya Anda ya, bahwa oh ini kayaknya disantet nih ya. Jadi kita tetap berpikiran positif ya. Jika Anda tidak bisa menemukan alasan-alasan apapun dan Anda cukup yakin seseorang ingin menyakiti Anda, lanjutkanlah membaca doa-doa atau yang memang Anda yakini bisa menolak segala macam itu. Nah, tetapi kalau memang Anda memang tertarik dengan yang saya bahas ini, ya silahkan Anda tonton video ini sampai selesai ya. Contohnya banyak kok, tiba-tiba kok udah mau nikah, tiba-tiba pasangannya atau calonnya kabur gitu misalnya kan. Itu kan aneh, padahal nggak ada masalah ya. Atau memang tiba-tiba lagi apa ya, lagi serius Anda presentasi di depan forum, tapi tiba-tiba seluruh tubuh Anda gatal-gatal. Nah itu kan aneh itu ya. Jadi itu bisa Anda sikapi sendiri lah ya. Jadi memang kalau Anda yakin memang Anda punya musuh yang ingin menyakiti diri Anda, ya Anda harus mengambil tindakan untuk mematahkan kutukan-kutukan tersebut, untuk berjaga-jaga seandainya kalau memang guna-guna itu memang benar adanya ya. Jadi saya disclaimer lagi di sini, di tengah-tengah saya disclaimer bahwa sebenarnya kembali kepada diri kita sendiri, kita meyakininya. Percaya sih percaya, tapi jangan meyakininya ya. Kalaupun Anda sudah meyakininya, jangan percaya, udah gitu. Karena saat Anda meyakininya, Anda sudah membuat pola belief system sendiri, dan Anda membuka critical cortex. Saya pernah bicara di konten-konten sebelumnya, di video sebelumnya, bahwa kalau guna-guna itu, kalau Anda percaya dan meyakininya, ya walaupun guna-gunanya juga yang KW, ya itu akan memang berdampak sangat serius kepada diri Anda ya. Nah, tahap berikutnya, tahap bagian kedua adalah menyucikan jiwa Anda. Jadi kita menyucikan jiwa ini seperti apa sih? Yang pertama memang kita membuat jimat ya. Kalau mungkin di dalam Islam itu sangat dilarang, tetapi ya tidak ada salahnya kalau memang Anda membuatnya sendiri untuk melindungi diri Anda sendiri, karena itu Anda membuat satu belief system yang memang Anda percaya bahwa memang yang Anda buat itu adalah jimat perlindungan diri Anda sendiri ya. Jadi bisa menggunakan benda yang selalu Anda simpan untuk melindungi Anda dari guna-guna atau memang dari sihir yang jahat. Menyimpan jimat dapat melemahkan dampak kutukan atau guna-guna agar tidak lagi bisa menyakiti diri Anda sendiri. Jimat dapat berupa benda apapun yang memang memiliki kekuatan atau makna yang kuat dan sakral bagi diri Anda ya. Bisa aja dari cincin warisan bapaknya ya, kayak saya cincin warisan dari eyang saya ya, saya pikir ini mengandung kekuatan sakral ya, saya pakai gitu kan. Jadi tidak juga jadi saya jadi musyrik atau syirik, karena memang sebenarnya budaya Jawa itu ya hancurnya dengan satu kalimat, yaitu ya syirik, yang musyrik gitu kan. Jadi hancur budaya Jawa yang asli itu
hancurnya bukan karena diserang, bukan karena dipindah, bukan, karena cuma dua kata aja, syirik musyrik mah hancur ya. Jadi kalau saya sebagai orang Jawa, saya melestarikan memang kepercayaan yang saya, dan saya meneruskannya ke bawah ya. Anda bisa juga menggunakan kalung di leher ya, atau memang apa, sesuatu buntelan ya, atau apa ya, pegangan-pegangan yang memang Anda buat sendiri ya. Saya juga membuat sendiri ya, membuat sendiri pegangan kepada diri saya sendiri. Ini saya buat ya. Ini di konten ini bukan berarti saya memamerkan sesuatu, memang pegangan, karena saya percaya memang ini adalah sesuatu peninggalan atau warisan dari kakek buyut saya, eyang saya, cangga saya, dan saya memang memakai ini memang dari kecil ya. Jadi ini sudah terkonsep di dalam kehidupan saya. Jadi ya udahlah, ya saya pakai, dan memang alhamdulillah memang ya saya membuat satu belief system yang memang untuk diri saya sendiri. Nah, kedua, Anda bisa mandi dengan air garam ya, atau memang dengan herbal ya, yang dipercaya seperti kayak apa ya, daun bidara atau segala macam ya. Bisa dengan mandi dengan rebusan daun sirih dengan dicampur dengan akar rumput putri malu ya, itu juga bisa untuk mengusir guna-guna ya. Jadi terserah Anda, memang bisa percaya kepada sesuatu yang memang di luar nalar ya, nggak apa-apa. Yang penting intinya itu tadi ya, apapun warna kucingnya, yang penting kucing itu bisa menangkap tikus, kan itu intinya. Jadi apapun yang Anda lakukan, memang kalau itu bisa dipercaya atau diyakini oleh diri Anda sendiri, bisa menyembuhkan diri Anda dari guna-guna atau santet atau sihir, ya silakan aja, sah-sah saja ya. Ya karena memang ya terkadang obat itu tidak menyembuhkan, tetapi sugesti Anda yang menyembuhkan diri Anda sendiri ya. Yang ketiga adalah membakar dupa, wewangian atau kemenyan ya, atau dari apa, kulit kayu gaharu ya. Memang itu memang dapat apa ya, menghasilkan efek membersihkan, yang berarti Anda akan mematahkan kutukan guna-guna itu sendiri ya. Jadi tidak menggunakan setiap tanaman herbal itu yang memang dipercaya mengandung kekuatan spiritual yang memang sangat-sangat kuat sekali ya. Iya. Jadi kadang-kadang kita percaya nggak percaya yang seperti itu ya. Jadi silahkan sah-sah aja ya. Nah, ketiga, Anda bisa menggunakan apa ya, atomic kultivasi inti ya. Jadi dengan cara Anda berkultivasi, level demi level Anda jalani, langkah demi langkah Anda jalani, dan Anda bisa menyerang balik ya, karena Anda seorang kultivator ya. Seorang kultivator memang bisa menyerang balik ya, serangan-serangan yang memang sifatnya klinik ya, atau metafisik ya, yang memang dengan menggunakan kekuatan supranatural ya. Cara yang paling gampang sebenarnya adalah ya kalian tersenyum, ketawa ya. Jadi itu bisa juga mematahkan dari kekuatan klinik yang memang dikirimkan kepada diri Anda. Jadi energi negatif itu bisa Anda hancurkan ya, atau lemahkan dengan cara tertawa ya, dengan senyum ya. Jadi di situ saat Anda senyum, Anda tertawa, Anda sebenarnya membentuk suatu vibrasi positif, suatu energi yang memang bisa melindungi diri Anda dari guna-guna ya. Jadi dampaknya memang luar biasa juga. Jadi nggak salah kalau di dalam ilmu law of vibration ya, itu kita bangun tidur senyum ya. Saya dari bangun tidur jam 3 subuh itu sampai setelah sholat tahajud, sholat fajar, sholat subuh, terus sampai duha, saya masih mempertahankan senyum di dalam diri saya. Karena hanya dengan senyuman itulah yang membuat hari itu jadi memang mood ya, bukan bad mood ya. Jadi kalau diawali dengan bad mood ya cebetut segala macam ya, seharian nah akan bad mood terus. Jadi kalau kalian memang dibuat moodnya baik, moodnya good mood ya,
itu dengan senyuman, ya cukup dengan senyuman aja ya. Atau tahap berikutnya, tahap kedua adalah Anda menggunakan ilmu-ilmu seperti hijab atau mantra-mantra yang memang bisa melumpuhkan, bukan hanya melemahkan, melumpuhkan dan menghancurkan mantra-mantra gaib, mantra-mantra kutukan, mantra sihir ya. Jadi Anda bisa mempelajarinya dari guru-guru spiritual yang memang Anda percaya seorang penuntun itu sudah mengalami seluruhnya. Jadi carilah penuntun yang sudah mengalami, bukan penuntun yang selalu try error kepada murid-muridnya ya. Itu harus dibawain. Nah, yang ketiga adalah berkonsultasilah dengan apa? Praktisi supranatural ya. Jadi kalau memang Anda mengalami, oh kok kayak dikirimin gini-gini, nah carilah seorang memang yang tadi, yang guru yang memang sudah mengalami itu semua dan mengerti tentang bidangnya. Jadi saat Anda berkonsultasi kepada beliau, ya Anda akan mendapatkan solusi-solusi yang terbaik ya. Ingat ya, yang benar ya, yang benar, bukan yang memang dalam tanda kutip ya maharnya sekian ya. Itu ya kalau memang benar nggak apa-apa, tapi kan 95% di Indonesia dalam tanda kutip itu adalah bohong ya. Nah, jadi carilah memang yang benar-benar orang yang benar-benar sudah mengalami itu semua ya. Dan memang biasanya yang kayak gitu tidak promosi ya, tidak ada di pasang pelang atau pasang banner ya, nggak ada ya. Yang 5% itu asli, di Indonesia pasti ada 5% penggiat spiritual seperti itu, tetapi mereka tidak apa ya memasang iklan atau segala macam. Jadi semangatlah dalam berspiritual, semangatlah dalam bersupranatural, semangatlah dalam belajar ilmu-ilmu supernatural ya. Sekali lagi, ilmu katon mesti kedelang, lamun kedelang orang mesti katon. Dalam maknanya aranane ya kita harus tanamkan ya apa ya, melek bersspiritual dengan melek, jadi dengan kesadaran ya. Jadi Anda tidak tertipu dengan gimmick ya, gimmick yang lain atau segala macam. Ya kalau memang tayangan ini bisa menambah wawasan dan mengedukasi teman-teman, jangan lupa subscribe-nya, like and comment. Dan apabila teman-teman kurang paham dan kurang mengerti apa yang dibicarakan oleh saya, Anda punya masalah, Anda bisa komen di kolom komentar. Ya, insya Allah kalau sempat saya balas ya. Salam rahayu, sagung dumadi dari Isam Yaji.